COVID-19 dan penerapan PPKM membuat pendapatan para pedagang pasar tradisional menurun. Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Jakarta mengaku mereka mengalami penurunan pendapatan hingga 50%. Pedagang pasar yang paling banyak terkena dampak dari pandemi dan pembatasan mobilitas adalah pedagang pasar non-pangan yang tidak masuk dalam sektor esensial. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP mencatat ada 5 juta pedagang pasar tradisional yang terpaksa menutup lapak dagangannya lantaran sepi pengunjung selama masa pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Angka itu setara dengan 43% dari total jumlah pedagang pasar tradisional yang mencapai 12 juta orang. Sementara sisanya atau 57% lainnya masih bisa berjualan secara normal meskipun pendapatannya menurun drastis 70-90% dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Di Pasar Selipi, Jakarta Barat, mayoritas pedagang pangan masih berjualan meski tak cukup banyak pembeli yang datang. Waktu operasional yang dibatasi hingga pukul 1 siang dan pembatasan jumlah pengunjung hingga 50% menjadi faktor terus merosotnya pendapatan para pedagang. Hal ini diutarakan salah satu pedagang bahan pokok pada Rabu pagi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat kembali diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Oh, sangat berasa Pak. Biasanya kan kalau pengunjung tuh kalau seperti PPKM itu kan tahunya orang kan nggak bisa jualan, khusus makanan aja. Jadi pengunjung tuh makin berkurang kesininya. Oh gitu. Tapi kalau dampak dari penjualan kita berdampak banget sih. Kira-kira berapa persen? 50% ada. 50%. Sementara Sri, pedagang sayuran di Pasar Selipi memilih beradaptasi dengan turut membuka layanan pembelian secara daring walaupun tak berpengaruh banyak pada pendapatannya. WA aja, kecocokan harganya, suruh minta yang bagus. Jadi apa yang nggak ada saya cariin. Nanti dianterin? Antar dari tempat. Dari tempat? Iya. Oh, jadi akhirnya di sana ya? Nah, sekarang ini aja yang lagi pandemi semakin ini, jadi dia pada nggak mau ketemu, jadi transfer. Transfer? Iya. Oh gitu. Banyak yang nggak mau ketemu Pak soalnya. Dagangan dicandalin, dia transfer gitu. Oh gitu. Udah ngenalin orangnya gitu jadinya. Harian memang itu ditutup, jadi memang. Menurut Direktur Perusahaan Daerah Pasar Jaya, Arif Nasrudin, di Jakarta, pedagang pasar yang paling banyak terkena dampak dari pandemi dan pembatasan mobilitas adalah pedagang pasar non-pangan yang tidak masuk sektor esensial. Dari 150 pasar di bawah PD Pasar Jaya, ada sedikitnya 12 pasar yang tutup total, seperti Pasar Cipulir, Asem Reges, Jatinegara, dan Tanah Abang. Tanah Abang sendiri aja kita sudah tahu kebutuhan harian penjualan harian itu bisa mencapai rata-rata 200 sampai 250 miliar rupiah per hari. Itu pastinya ketika tutup ya pastinya itu akan kemudian potensinya menjadi potensi loss. Walaupun saya yakin pedagang juga mungkin nggak tinggal diam, mereka tetap bergerak untuk berjualan secara online atau melakukan akses-akses secara kenyamanan dan kemudian loyalitas pelanggannya gitu ya. Biasanya mereka sudah biasa bertransaksi lewat telepon dan kemudian tetap bisa melakukan penjualan. Arif menambahkan para pedagang terutama di sektor non-esensial berharap ada kelonggaran setelah PPKM darurat selesai 25 Juli nanti. Pihaknya juga terus mempercepat laju vaksinasi para pedagang pasar selain untuk mencapai kekebalan kelompok juga agar mendapat kepercayaan dari pembeli. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.